Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Adab dalam Berbicara. Berbicara adalah kebutuhan. Dengan berbicara, kita bisa mengungkapkan keinginan dan maksud yang ada di dalam hati kita. Meskipun sebenarnya tidak semua yang ada di dalam hati harus kita ungkapkan dengan kata-kata. Manusia memiliki potensi yang luar biasa dalam berbicara. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik itu, ada hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga adab dalam berbicara. Berikut ini beberapa adab dalam berbicara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, berkata baik atau diam. Rasulullah SAW mengajari kita untuk memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin kita ucapkan. Setelah direnungkan bahwa kata yang kita ucapkan itu baik, maka ucapkanlah. Sebaliknya, jika kata yang ingin kita ucapkan itu tidak baik, hendaklah ia menahan diri dan lebih baik diam. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Atau jika tidak bisa, lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sedikit bicara lebih utama. Orang yang senang berbicara lama-lama akan sulit mengendalikan diri dari kesalahan. Tanpa terasa akan muncul kata yang baik dan kata yang buruk. Yang ketiga, tidak membicarakan setiap apa yang didengarnya. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang disebut pendusta jika membicarakan setiap apa yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak mengutuk dan berbicara kotor. Yang kelima, tidak berdebat meski benar. Saat ini, di alam yang katanya modern, demokrasi menjadi hal yang sangat lumrah. Perdebatan pun sudah menjadi hal yang murah, bahkan digalakkan. Ada debat calon presiden, debat calon gubernur, dan seterusnya. Pada kasus-kasus tertentu, menjelaskan argumentasi untuk yang berdasarkan keilmuan dan keyakinan memang diperlukan dan berguna. Namun, berdebat yang didasari ketidaktahuan, ramalan, masalah gaib, atau dalam hal yang tidak berguna hanya akan membuang-buang waktu dan berpengaruh pada retaknya tali persaudaraan dan menimbulkan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meski dalam posisi benar. Dan rumah di bagian tengah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta meski sedang bergurau. Dan rumah di bagian tertinggi surga bagi mereka yang akhlaknya baik. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, tidak berdusta meski sekedar membuat orang tertawa. Dunia hiburan, entertainment, dunia yang banyak digemari orang. Salah satu jenis hiburan yang banyak digemari orang adalah untuk menghilangkan stres dan beban hidup yang berat adalah dengan suguhan lawak. Dengan suguhan lawak, orang menjadi tertawa terbahak-bahak. Padahal di dalamnya campur baur antara kebenaran dan kedustaan. Seperti memaksakan diri dengan mengarang cerita bohong agar orang-orang tertawa. Yang ketujuh, tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa, menghindari perbuatan menggunjing, gibah, atau adu domba. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya. Juga tidak menampakkan bahwa kamu mengetahui apa yang dibicarakannya. Tidak menganggap rendah pendapatnya dan juga tidak mendustakannya. Yang terakhir adalah menghindari perkataan kasar, keras, dan menyakiti perasaan. Karena itu akan menimbulkan kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Nah,
Jadi, itulah beberapa adab dalam berbicara yang telah dijelaskan Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama memperbaiki akhlak kita dan adab kita dalam berbicara. Karena dimanapun kita berada, adab dan akhlak harus kita junjung tinggi-tinggi. Itulah kultum saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan dan kehilapan, itu datangnya dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.